Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari kelas SI 801. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran teknologi dalam menanggulangi cybercrime. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Baik, pertama kita mulai dulu dari pendahuluan. Di sini cybercrime merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan melalui internet dan teknologi komputer. Kejahatan ini bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari penipuan online hingga pencurian identitas dan serangan terhadap sebuah sistem komputer. Nah, kemudian untuk tujuan dari presentasi kali ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi jenis-jenis cybercrime. Jadi menggali lebih dalam tentang berbagai jenis cybercrime yang umum terjadi gitu seperti phishing, carding, ransomware, SIM swap, penipuan online, dan juga data forgery. Nah, kemudian yang kedua adalah menggali strategi pencegahan, jadi menyediakan informasi dan metode efektif untuk mencegah dan menanggulangi ancaman cybercrime. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan Undang-Undang ITE atau memahami bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE berperan dalam mengatur dan menangani kejahatan cyber di Indonesia. Baik, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu phishing. Di sini phishing merupakan sebuah penipuan yang dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu yang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri semua data pribadi seperti nama pengguna, kemudian juga kata sandi, dan juga detail dari sebuah kartu kredit. Nah, contoh kasusnya sendiri di sini adalah email yang dibuat seolah-olah itu dikirim dari bank, kemudian meminta pengguna untuk memperbaharui informasi akun mereka melalui sebuah link atau tautan yang diberikan kepada target gitu. Jadi tautan ini sebenarnya mengerahkan pengguna ke situs web palsu yang digunakan untuk mencuri data kredensial user gitu. Kemudian di sini untuk pencegahan dan penanggulangannya sendiri, yang pertama ada edukasi pengguna. Jadi mengedukasi pengguna tentang cara mengenali email, membedakan email phishing seperti memeriksa alamat pengirim dan menghindari mengklik tautan dan lampiran yang mencurigakan. Nah, kemudian untuk penanggulangan yang kedua adalah penggunaan filter email. Dari aplikasi email sendiri biasanya sudah tersedia penggunaan filter ini, yang mana kita bisa melakukan filter untuk mendeteksi dan memblokir email phishing sebelum mencapai pengguna. Jadi nanti emailnya akan dimasukkan ke dalam spam. Kemudian untuk pencegahannya yang pertama adalah verifikasi URL dan email pengirim. Jadi selalu memverifikasikan alamat URL yang kita klik, kemudian juga email pengirim sebelum memasukkan informasi sensitif. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan autentikasi dua faktor. Untuk menggunakan autentikasi dua faktor ini yaitu menambahkan lapisan keamanan keamanan ekstra pada akun Anda. Jadi kita ketika login itu akan diminta seperti sebuah kode verifikasi untuk masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian apa kaitannya phishing dengan Undang-Undang ITE gitu. Nah, di sini kaitannya ada dua. Jadi yang pertama itu dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua adalah pasal 30 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang ITE. Baik, nah untuk pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, kemudian pasal 30-nya di sini yang pertama adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, kemudian ayat yang ketiga berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menyebol sistem pengamanan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang carding. Nah, carding itu sendiri merupakan sebuah aktivitas ilegal yang melibatkan penggunaan informasi kartu kredit seperti curian untuk melakukan transaksi atau pembelian online tanpa izin dari pemilik kartu gitu. Jadi singkatnya, aktivitas ini juga sering dilakukan oleh hacker yang memperoleh data kartu dari berbagai sumber seperti pembobolan database atau perangkat skimming. Nah,
Di sini saya menambahkan 2 buah contoh. Jadi yang pertama adalah pembelian barang secara online, di mana menggunakan kartu kredit curian untuk membeli barang-barang mewah atau elektronik dari toko online. Yang kedua adalah penarikan uang di ATM, menggunakan kartu kredit dan kartu debit curian untuk menarik uang gitu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penanggulangan dan juga pencegahannya. Untuk penanggulangannya sendiri, kita bisa melakukan pemantauan transaksi yang mencurigakan. Jadi kita mengimplementasikan sistem pemantauan yang dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan seperti transaksi dalam jumlah besar dan lokasi yang tidak biasa gitu. Kemudian yang kedua adalah sistem keamanan tambahan. Kita bisa menggunakan teknologi keamanan tambahan seperti CVV. Jadi CVV itu 3 kode yang berada di belakang kartu, kemudian 3D Secure, dan juga sistem deteksi fraud berbasis AI. Nah, kemudian untuk pencegahannya sendiri, di sini saya menambahkan 2. Yang pertama adalah enkripsi dari data kartu kredit itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memonitoring data dan analisis transaksi. Jadi di sini kita bisa mengimplementasikan sistem monitoring yang dapat mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan ke pihak berwenang. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan Undang-Undang ITE, di sini saya menemukan ada 3 pasal yang saling berhubungan. Jadi yang pertama adalah pasal 30 ayat 1, kemudian pasal 32 ayat 1, dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, di sini pada ayat satunya berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, berikut adalah kaitannya untuk pasal 32 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ransomware. Nah, ransomware sendiri merupakan sebuah jenis malware yang mengenkripsi data korban, kemudian meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Nah, di sini penyerang biasanya menuntut pembayaran atau dalam bentuk cryptocurrency untuk menjaga anonimitas gitu. Jadi mereka biasanya meminta pembayaran melalui metode cryptocurrency. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, ini kemarin kita ramai ya di Indonesia sendiri tentang kebocoran data Kominfo oleh sekelompok hacker brainchipper atau versi terbaru dari Lockbit gitu. Jadi pada bulan Juni kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kita biasa sebut Kominfo Indonesia mengalami serangan ransomware dari kelompok Lockbit. Nah, data sensitif ini berhasil dienkripsi dan penyerang meminta tebusan untuk memulihkan akses. Serangan ini pun juga menyebabkan gangguan yang signifikan pada layanan publik dan juga memerlukan respon cepat dari pemerintah untuk mengatasi dan memitigasi dampaknya. Nah, kemudian kita akan masuk untuk pembahasan penanggulangan dan pencegahan. Jadi yang pertama, untuk penanggulangan kita bisa melakukan backup data secara rutin, memastikan data yang penting di backup secara berkala dan disimpan di lokasi yang aman untuk mengurangi dampak jika terjadi serangan ransomware. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah pembaruan sistem dan perangkat lunak keamanan. Jadi kita harus mengupdate sistem operasi dan perangkat lunak secara rutin untuk memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh ransomware. Kemudian untuk pencegahannya di sini adalah edukasi tentang phishing dan malware, yaitu kita harus mengedukasi karyawan dan pengguna tentang risiko phishing dan juga mengidentifikasi email atau tautan yang bersifat mencurigakan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan software anti ransomware atau menggunakan antivirus gitu. Jadi menggunakan perangkat lunak anti ransomware ini bisa mendeteksi atau memblokir upaya enkripsi oleh hacker atau oleh malware itu sendiri. Nah, untuk kaitan dengan Undang-Undang ITE sendiri di sini ada 2. Yang pertama adalah pasal 33 ayat 1. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, merusak, dan menghancurkan sistem elektronik milik orang lain. Kemudian pasal 36. Di sini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam penggunaan sistem elektronik. Baik, kita akan masuk ke teknik selanjutnya atau jenis selanjutnya yaitu SIM swap. SIM swap sendiri merupakan teknik pencurian identitas di mana penyerang mengalihkan nomor telepon korban ke SIM yang mereka miliki. Jadi di sini dengan mengendalikan nomor telepon korban, penyerang dapat mengakses akun-akun menggunakan verifikasi SMS seperti akun bank dan juga media sosial. Nah,
Contoh kasusnya di sini adalah serangan pada akun bank dan juga media sosial. Jadi penyerang akan berhasil melakukan sims web terhadap nomor telepon korban, kemudian mengakses akun bank untuk mentransfer dana dan mengambil alih akun media sosial untuk tujuan penipuan atau peretasan data pribadi. Nah, untuk penanggulangan dan pencegahannya, kita bisa melakukan verifikasi identitas yang ketat dengan operator, kemudian kita bisa memonitoring aktivitas akun, jadi memantau aktivitas apakah ada hal yang mencurigakan atau tidak. Kemudian kita juga bisa mengganti PIN dan password tambahan untuk akun telepon. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan keduanya untuk lapisan keamanan ganda. Kemudian juga kita bisa membatasi akses informasi pribadi di nomor telepon. Jadi kita sebisa mungkin menghindari menyimpan informasi pribadi yang penting di hanya nomor telepon gitu. Jadi kita bisa menggunakan kode keamanan yang lain untuk mengakses informasi penting. Nah, untuk kaitan dengan Undang-Undang ITE, di sini saya mengambil ada 3 ayat ya. 3 ayat dan dari 3 pasal yang berbeda. Yang pertama adalah pasal 30 ayat 1, yang kedua adalah pasal 32 ayat 1, kemudian untuk pasal yang ketiga adalah pasal 33 ayat 1. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang penipuan online. Penipuan online ini merupakan segala bentuk penipuan yang dilakukan melalui internet. Jadi termasuk penipuan seperti jual beli online, kemudian penipuan melalui internet, media sosial dan situs web palsu, serta penipuan investasi dan juga lotre gitu. Kemudian contoh kasusnya di sini saya coba ambil 2 poin. Jadi yang pertama adalah penipuan di jual beli online. Di sini pelaku bisa saja membuat toko online palsu, kemudian menjual di platform e-commerce yang menawarkan barang dengan harga sangat murah, tetapi setelah kita melakukan transaksi, dia melakukan penipuan misalkan tanpa mengirim barang kepada pembeli. Kemudian di sini ada penipuan melalui media sosial. Di sini pelaku menggunakan media sosial untuk menyamar sebagai teman atau kerabat yang membutuhkan bantuan finansial secara mendadak. Oke, sekarang kita masuk penanggulangan dan pencegahan. Yang pertama kita bisa lakukan adalah verifikasi reputasi penjual. Jadi sebelum melakukan pembelian kita lihat dulu rating dari penjualnya, kemudian feedback-feedback dari orang-orang yang sudah membeli di toko tersebut apakah bagus atau tidak gitu. Kemudian kita bisa melaporkan penipuan. Jadi jika kita melihat ada sesuatu yang ganjal, misalkan harganya sangat murah, tidak masuk akal, kita bisa melaporkan sebagai penipuan. Kemudian untuk pencegahannya kita bisa melakukan edukasi konsumen. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran konsumen dengan tentang tanda-tanda penipuan online seperti harganya yang terlalu bagus atau murah. Kemudian untuk permintaan pembayaran melalui metode yang tidak biasa atau ada urgensi yang mencurigakan. Nah, kemudian pencegahan yang kedua adalah gunakan platform yang terpercaya. Jadi kita disarankan hanya melakukan transaksi di e-commerce atau jasa keuangan yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang baik. Nah, untuk kaitannya dengan Undang-Undang ITE, di sini saya menemukan 3 kaitan dengan 3 pasal yang berbeda. Yang pertama itu ada pasal 28 ayat 1, kemudian ada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, yang mana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian untuk pasal 35 Undang-Undang ITE, di sini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, atau penghilangan dan merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut seolah-olah terlihat data yang otentik. Oke, kemudian kita akan membahas teknik yang terakhir, yaitu data forgery. Di sini data forgery merupakan tindakan pemalsuan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau menyesatkan pihak lain. Nah, ini juga bisa mencakup pemalsuan data identitas, kemudian data transaksi, atau informasi penting yang lainnya untuk keuntungan pribadi yang akan merugikan pihak orang lain. Nah, di sini contoh kasusnya saya ambil 2. Yang pertama adalah pemalsuan dokumen atau identitas. Nah, di sini pemalsuan dokumen seperti KTP,
paspor, atau sertifikat dengan menggunakan perangkat lunak editing untuk menciptakan dokumen palsu yang tampak otentik gitu. Jadi dibuat semirip mungkin, padahal itu adalah palsu. Nah, kemudian adalah yang kedua, pemalsuan transaksi keuangan. Jadi memodifikasi data transaksi keuangan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal atau mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sah secara hukum. Oke, untuk penanggulangan dan pencegahannya, yang pertama kita bisa melakukan verifikasi autentikasi dokumen, kemudian yang kedua adalah melakukan audit dan juga monitoring secara rutin, kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang memiliki keamanan tinggi, kemudian yang keempat adalah edukasi dan pelatihan. Jadi kita harus memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan dan pengguna tentunya tentang risiko dan tanda-tanda pemalsuan data secara online dan kita harus melaporkannya. Kemudian untuk kaitannya dengan Undang-Undang ITE, di sini yang pertama ada dengan pasal 35 Undang-Undang ITE, kemudian ada dengan pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi di sini mengatasi cybercrime membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk edukasi kepada masyarakat, penegakan Undang-Undang ITE, pencegahan strategi secara efektif, kemudian serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kemudian dengan langkah-langkah ini diharapkan Indonesia dapat membangun ketahanan digital yang lebih kuat. Nah, kemudian di sini juga keamanan cyber, di sini memerlukan sikap proaktif dari semua pihak. Jadi tidak bisa hanya satu pihak saja, kemudian juga meliputi penerapan langkah pencegahan, perlindungan data, dan kepatuhan regulasi. Penting juga untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dalam keamanan cyber dan peraturan terkait guna menghadapi ancaman yang terus berevolusi. Baik, sekian pembahasan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.